Min bil khair subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'. Yang dihormati Walid sebagai pimpinan dayah Baitul Huda Al-Aziziyah, dan juga kepada seluruh keluarga dan para dewan guru, serta tak lupa pula kepada seluruh adik-adik santri, baik santriwan maupun santriwati, dan juga kepada seluruh guru-guru, para guru-guru kamu yang hadir dari anggota mu'ad ataupun para jamaah yang lain. Mohon maaf ana menyebut nama satu persatu. Mudah-mudahan selalu dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada sore yang singkat ini, pertemuan pengajian mu'ad, karena berhubung pengajian pihana kitab, kalau yang menempuh kitab pekat berat, hana jelas berah hana kitab, hati kakaknya tak pegau apa yang nak je leh. Jadi karenanya berkenaan dengan bulan Rajab, insya-Allah orangnya padung dah. Padung Rajab. 30. Benar? Siblah. Orangnya ke siblah Rajab, manteng nak kesempatan katanya untuk tak agungkan bulan Rajabnya, kira-kira manteng nawate 20 dari kurumlah horotin. Dalam agama tanya napet boh bulan yang mana Allah muliakan bulan tersebut, yang bulan tersebut disebut dengan bulan haram atau asyhurul hurum, termasuk salah satu daripada 4 bulan yang dinamakan dengan bulan haram, yaitu bulan Rajab. Leboh bulan beriring-iring mulai dari Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Adapun Rajabnya terpisah, yaitu hidup di antara Sya'ban dan Ramadan. Berarti Rajab hidup antara Jumadil Akhir dengan Sya'ban, sebelum Sya'ban dan sebelum Ramadan. Dalam bulan Rajabnya napadum-padumboh keutamaan yang Allah berikan, dinamakan dengan Rajab karena Rajab adalah kata-kata dari tarjib. Tarjib bermakna pengagungan ataupun penghormatan, disebut tarjib ataupun Rajab. Dan juga Rajab disebut dengan Rajabul Asab. Rajabul Asab karena curahan rahmat yang dalam bulan Rajab luar biasa le, sehingga dalam bahasa Arab Rajabul Asab. Di antara kelebihan-kelebihan bulan Rajab, yaitu Allah merdekakan dalam bulan tersebut sangat banyak manusia daripada api neraka. Dan Allah merdekakan bukan dalam waktu tertentu, tetapi setiap saat. Sehingga letakkan ulama gelakedro berwafud dalam bulan Rajab, karena berharap agar menjadi utaka Allah, orang-orang yang dimerdekakan Allah daripada api neraka. Di antara para ulama yang Allah wafatkan dalam bulan Rajab, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, perawi hadis Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Nawawi, dan juga Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu di antara ulama-ulama terkenal yang Allah wafatkan dalam bulan Rajab. Sehingga menjadi sebuah hal yang maklum bahawa para ulama memandum rata-rata menginginkan agar Allah meninggalkan dalam bulan Rajab, saking mulianya bulan Rajab tersebut. Salah seorang ulama Sufi yang bernama Imam Abu Bakar Al-Balqi, beliau menggambarkan bahawa bulan Rajabnya adalah Syahru Zar'i. Rajab Syahru Zar'i, adapun Sya'ban Syahru Saqi Lizzar'i, adapun Ramadan Syahru Hasadid Zar'i. Rajab adalah Syahru Zar'i, bulan menyemai benih, bulan menanam, bulan menduru. Adapun Sya'ban bulan menyiram tanaman yang kalih tamuduru.
Adapun Ramadan bulan memanenkan hasil daripada tanaman tersebut. Gambaran tersebut tidak berlebihan, karena yang ingin disampaikan oleh beliau bahawa saat bulan Rajab lah getanya awali perbaikan-perbaikan dengan menanam kebaikan-kebaikan. InsyaAllah apa yang tertanam dalam bulan Rajab akan tersiram bak bulan Sya'ban, dan ketika masuk Ramadan katanya akan menuai hasil, memanen hasil. Tapi sebahagian masyarakat tanya kadang-kadang baru getanam mata bulan Ramadan. Jangankan ke seminggu, menjelang kena akhir Ramadan di mana saat-saat penentuan, kamlai patah cabung no, hanai rumput je ke tanaman. Nyo yang kebanyakan. Kebanyakan katanya baik tak boleh ke gobro dah sudah pegah masyarakat lah naruh tanya. Jadi sebahagian katanya perbaiki diri kata Ramadan. Ai tamu ngawai Ramadan nya kamlai perbaiki diri, kamlai laki maah ba urang. Idang 15 akhir atau 20 akhir menjelang ke Nurul Raya kata relah lah. Jadi tanaman yang tak pula kan hanai rumput udip. Jadi ada urang pukenan pula pada kabirullah plastik ikat idiko pada yang nenek pada ni lamlah nampak je ke bijai. Belaan timur muka bijai nampak je. Maka cara supaya katanya mangat rumput kelebihan dan kebaikan yang berlipat ganda, usahakan mulai dari bulan Rajab tak pula tanaman, artinya tak puput ubina kebaikan dan tak pegilih hidro daripada dosa-dosa. Maka gambarkan bulan Rajabnya bulan menanam tanaman atau zuru'. Kemudian dalam sebuah riwayat hadis, Nabi juga nepegah bahawa Rajab syahrullah, adapun Sya'ban syahri ke Nabi, bulan lun. Adapun Ramadan syahru ummati, bulan umat lun. Jadi leheboh bulannya memiliki keistimewaan yang luar biasa. Cuman tentang tah bulan haram yang putboh yang paling utama, nya terjadi khilafiyah para ulama. Sebahagian besar ulama mazhab Syafi'i beranggapan memfatwa ataupun mentarjih pendapat yang menyatakan Rajab adalah bulan paling mulia. Nah, sebahagian pendapat yang lain termasuk Imam Nawawi, beliau mentarjihkan bahawa bulan yang paling mulia kan bulan Rajab tetapi bulan Muharram. Dan juga ada sebahagian pendapat dari kalangan ulama Hambali, Ibnu Rajab Al-Hambali, walau nan ke Ibnu Rajab, tapi kan bulan yang paling mulia kan bulan Rajab kan, tapi bulan Zulhijjah, awal Zulhijjah. Bulan Zulhijjah mulia kan mansi bulan dari tanggal Isa sampai tanggal sikurung uro Arafah. Yang bulan mulia lam bulan uro mulia lam bulan Zulhijjah. Jadi leheboh bulannya bulan haram dan juga leheboh bulan mulai dari Rajab, Sya'ban sampai Ramadan, nya bulan-bulan di mana Allah luar biasa gebi kebaikan-kebaikan dan gandaan pahala. Tapi baik dua katanya biasa dia tak pegah gandaan pahala. Dua dia tentang pahala tu. Padahal dosa juga sama. Berbuat maksiat dalam bulan haram geganda syid dosa. Dia pubuh maksiat di luar bulan lain, dosa cuma sabah dalam bulan haram tiplu. Jadi kan pahala tu ganda. Dosa juga geganda. Mungkin orang ceramah sering pegah pahala tak, dosa dua pingat. Sehingga orang hanya getendro daripada berbuat dosa dalam bulan-bulan haram. Di sama aja. Maka bulan Rajabnya, bulan getanya mulai perbaikan, tak awali dengan bertaubat. Bertaubat, memperbanyak istighfar. Karena bulan Rajab syahrullah, syahrun di mana letak orang gepu merdeka oleh Allah, maka para ulama geanjurkan memperbanyak istighfar dalam bulan Rajab. Maka dia nak dengar istighfar Rajab nalang Majmu' Syarif yang susun oleh Sayyidil Hasan bin Abdullah Al-Haddad atau anak daripada Imam Haddad. Yang istighfar Rajab atau nasid ajarkan oleh ulama dia perbanyak baca Sayyidul Istighfar. Ini baca istighfar Rajab payang tan yang anjurkan baca li insya, baca Sayyidul Istighfar, pangulai istighfar.
Jadi napang ulai dumpu napang ulai uro pi napang ulai Saidul Ayyam uro Jumaat Nabi Rasul pi napang ulai Nabi Muhammad istighfar pi napang ulai tah pang ulai istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang Saidul istighfar. Barang kata baca bengah lega, suput lega, insya-Allah menyamati ba orangnya yang berampun daripada dosa oleh Allah Subhanahu wa taala dan wajib damang dalam syurga. Menang kira-kira. Nyan menyolam beli rajab hana wate tak baca istighfarnya hana puara dalam beli lain na wate kesempatan untuk baca istighfar. Lagi orang ibarat di dalam beli Ramadan hana baca Quran, yang beli lain hana buat yang lain. Dalam beli Ramadan hana puasa, yang beli lain hana putar lempo. Jadi bulan rajabnya bulan memperbanyak istighfar. Haik ni baca istighfar rajab, pulang tanya orang buat, orang dayah usahakan Saidul istighfar tip bengah dan tip suput. Bengah le subuh, suput le maghrib baca Saidul istighfar. Dan nasib amalan-amalan yang lain yang anjurkan dalam bulan Rajab, dia baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 ke. Sambil talung jaro. Nyan le maghrib ngan le subuh. Antara bengah dengan suput. Tak amalan yang le gak anjurkan tak perbanyak amalan cik bak bengah dengan bak tepuk lah. Allah Ta'ala kita pu dengan cik orang tibu. Cik orangnya kan tibu, urau watai untuk beramal. Maka amalan-amalan terbaik yang diberikan ke umat manusia rata-rata di penghujung malam bengah dan di penghujung hari suput. Inan mendumbak dua buah tarah kan, dua buah tarah urau bengah dengan suput. Inan saat-saat tanya beramal dan Allah gebi gandaan pahala luar biasa bak watai-wataian. Tapi le bak watai-wataian urang lalo. Suput le lalo, bengah lalo ngan tengut, suput lalo ngan bulain. Jadi terlewatkan watai begitu saja. Maka dalam kesempatan momen bulan Rajabnya katanya perbaiki diri. Pertama benar niat le. Sebabnya hana ni pasang niat han terjadi. Sebab ahli Imam Junaid tanya watai tanit kebaikan Allah gebuka 70 buah pintu taufik. Maka yang penting niat ialah yang utama. Kena orang tanya bagaimana cara baik tak beramal. Niat ialah saya kan niat nak jalan. Baik hana berencana. Karena rencana nak cara. Ya orang kahwin nah, karena rencana lain kahwin. Baru nak jalan. Kadang berencana belum nak jalan. Karena rencana untuk beramal, insya-Allah Allah gebi taufiq. Bermakna gebi taufiq khalqu kudrah fi ta'atil khaliq. Gebi kekuatan untuk taat kepo. Yang gebi taufiq dan 70 buah pintu taufiq kebuka oleh Allah dengan sebab tapi jeroh nian. Nyan bulan Rajab, geyu perlu istighfar. Dan nasi amalannya lain 50 ke baca astaghfirullah hadzal jalali wal ikram minad dunubi wal asam. Ya? Betul kan? Astaghfirullah hadzal jalali wal ikram minad dunubi wal asam. Lelaki ampun kepada Allah yang memiliki keagungan dan kepemurahan minad dunubi wal asam daripada dosa dan maksiat. Jadi talake ampun Allah yang mempluga baca. Nyo degri hae fi kurung-kurung Saidul istighfar. Jadi arti ji hae ta istighfar lain payang-payang thal ini dah cok paulai nang je sit. Ibadatan paulai tan yuyum nyan pitan. Ampulain ka hana memandung istighfar na paulai istighfar. Kemudian yang kedua bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban oleh Rasulullah menggambarkan dalam hadis Sya'ban syahri. Sya'ban bulan lun kun Rasulullah. Bahkan Sya'ban menggambarkan bulan Rasul karena dalam bulan Sya'ban Allah menganjurkan selawat. Turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima dalam bulan Sya'ban.
Jadi bulan di mana Allah angkat derajat Rasulullah dengan perintah meselawat, di mana ibadat-ibadat yang lain Allah diperintah ke umat manusia tetapi hanya dilakukan kedera, tapi salawat luar biasa di samping diperintahkan ke umat Rasulullah sendiri juga melakukannya. Walau salawat Allah kan dibaca Allahumma salli li Allah, makna Allah ni salawat ke Nabi Muhammad Nabi Rahman. Setidaknya lafaz salawatnya naga pakai ke itlak ke Allah. Ya kan? Tapi lafaz sembahyang, lafaz puasa nakun ke Allah walau dengan makna khusus hana. Ini kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulan agungkan Rasulullah li Allah, maka dipegah li Nabi Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban adalah bulan lun. Adapun Ramadan adalah syahru ummati, bulan untuk umat lun. Di mana dalam bulan Ramadan buat sunat dapat buat gebi gandaan pahala lagi 70 boh buat sunat. Buat fardu dapat buat gebi gandaan pahala lagi 70 boh buat fardu yang lain. Jadi bulan ururaya pesta pora ke umat bulan Ramadan. Pesta pora dengan amal kebaikan, kan dengan menu berbuka. Kita yang biasa senang dekat dalam bulan Ramadan, anak kuih-kuih yang anak luar Ramadan kana. Lagi urun senang dia damang beli rajak kerana nak apam rajak. Ke apam tinggal. Baik mana? Ni baik dalam beli rajak tinggal ke apam. Apa tak nak beli rajak kerana? Ini nama itu apa mana? Ini kawasan PD, nama langan nasi sebagian yang lagi dalam beli rajak kerana tradisi ted apam rajak. Kini nak apa-apam lain. Jadi digambarkan oleh Rasulullah benar Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban bulan Rasulullah, adapun Ramadan bulan umat. Sehingga oleh para ulama gepegat penafsiran hadis tersebut sesuai dengan konsep dalam tasawuf. Dalam tasawuf kita mengenal 3 istilah. Yang pertama takhalli, yang kedua tahalli, yang ketiga tajalli. Yang konsep inti tasawuf. Getanya beristighfar dan memohon keampunan daripada Allah, harapan inan puatra. Harapan adalah untuk membersihkan diri, membersihkan hati dan membersihkan diri daripada kotoran dosa. Membersihkan diri daripada sifat-sifat yang tidak baik daripada kotoran dosa, itulah konsep takhalli. Takhalli pusunyi. Pusunyi draw daripada tipu-tipu anagat. Di dalam bulan Rajabnya tanya memperdalam konsep takhalli, maka memperbanyak istighfar. Ketika bulan Sya'ban ni tamang, yang giu perlu dalam Sya'ban salawat. Apa yang kita harap dari memperbanyak salawat? Kita mengharap kepada Allah agar Allah tanam pada diri kita sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh Rasulullah. Maka dengan kita memiliki sifat-sifat mulia, itulah dalam tasawuf disebut konsep tahalli, menghias diri dengan sifat-sifat yang baik. Ketika sira urang kana bagaknya takhalli, jauh sifat-sifat yang tidak baik, tahalli terhias dengan sifat-sifat yang baik, baru dalam bulan Ramadan memperbanyak ibadat. Dengan ketika memperbanyak ibadat, tanya kana sifat-sifat yang naba Rasulullah, sifat-sifat elok yang ajarkan Rasulullah, insya-Allah pu mentang ibadat yang tanya pubut akan terasakan kekusyukan, terasakan kehadiran Allah dalam setiap ibadat. Itulah konsep tajalli. Jadi Rajab tanya melatih diri untuk takhalli, Sya'ban melatih diri untuk tahalli, Ramadan melatih diri untuk tajalli. Ada makna tajalli kan? Kendu Tuhan itu. Makna tajalli, saat pu mentang aktivitas yang kita lakukan, terasakan kehadiran Allah. Orangnya kan mandum naya yakini Allah na kan? Hana orang iman yang hana yakin Allah na. Mandum yakin Allah na. Tapi hana pernah geyakini kehadiran Allah. Geyakini Allah wujud. Hana geyakini kehadiran Allah. Bukti gaknya hana geyakini kehadiran Allah, berani maksiat. Yang ada bukti. Seolah-olah buat kitanya aktivitas kitanya yang terlewatkan dari pantauan Allah. Bukti berani dia tak perlu maksiat. Oh tak akui kehadiran Allah terpegah dia akui le mulut. Tapi hana dia akui le anggota tubuh yang lain. Sedangkan untuk syukur mentang, mensyukuri nikmat Allah mentang hansik dengan mulut tak. Punya syukur dengan hati, punya syukur dengan jawarih.
Kita tapi mulut tak ada pakai. Hai babah dia ke mana dah pegah tak kui pu mentang nikmatnya ada Allah. Ada iblis manusia pi tak kui dengan babahnya ada Allah. Padahal anggota tubuh tanya yang lain yang kan mulut. Jangankan nikmat yang iblis manusia, nikmat yang hana ruh buat gok mentang buat roh dah ada kui dari Allah. Bukti je jaro mentang bermaksiat, mata mentang bermaksiat, kaki mentang bermaksiat. Padahal orang akhirat tengok ata yang biasa ada pakai dunia getuk mendung. Ya kan? Padahal yang latihan orang akhirat getuk mendung babah yang berbicara tangan, yang berbicara anggota tubuh yang lain. Padahal praktek-praktek yang ajarkan dalam tasawuf yang latihan untuk menghadapi puyana di akhirat. Tapi biasa telinga tanya untuk tak pergunakan pada tempat yang halal. Tak pergunakan tak biasa kaki tanya dan tangan tanya tak pergunakan pada tempat yang halal. Sehingga orang akhirat anggota tubuhnya bersaksi di hadapan Allah dan dia bersaksi ada kebaikan. Karena kalau tak biasa ini waktu di dunia tak pergunakan buat kebaikan. Jadi yang inti daripada leboh bulinnya. Jadi sesuai dengan konsep yang ada dalam tasawuf, konsep takalli, tahalli dan tajalli. Maka dengan kitanya kita pahami konsep-konsep tersebut, insya-Allah akan talakai ba Allah bergebi maunah, i'anah, bantuan dan taufik daripada Allah agar apa yang kage ajarkan oleh para ulama katanya mampu ta lewati dan mampu ta laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian dente dalam masa udip-udip di dunia tanya memendum na tak inginkan mati dalam keadaan husnul khatimah. Memang husnul khatimahnya sebuah hal yang sangat diidam-idamkan oleh manusia. Hana arti katanya udip sukses dalam dunia tetapi di akhirat tanya mati dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah. Hana arti tanya memiliki harta dikenal masyhur tanya di mana-mana, memiliki harta, memiliki pengaruh yang luar biasa tapi saat mati hana dari Tuhan. Hana arti tanya na jabatan, na kekayaan dan sebagainya tapi pada saat mati tanpa mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi oleh Ibnu Hajar, Imam Sufyan Suri, Imam Sufyan As-Suri disebutkan ada 4 ikhtiar untuk mencapai husnul khatimah. Sebab syaitan selalu berupaya manusianya dijauhkan daripada Allah sampai teruk bak detik-detik menjelang ajal. Disebutkan bahawa saat detik menjelang ajal, syaitan menyerupai sira urang si agam isah ba anak yang saat anaknya kena menghadapi sakaratul maut. Hai anak mutuah, gata anak lun dan lun cukup sayang ke gata buta mati atas agama Yahudi. Karena sebaik-baik agama adalah agama Yahudi. Kemudian diserupai roy dengan seorang ibu dengan mak tanya. Isah bak punyung rakwi tanya. Ya benar rak punyung unun. Long hai anak long mak gata dikurung bulan gata lam rahim long dan wate ubud gata tajib i susu long tapi gata buta mati itu agama Nasrani karena sebaik-baik agama adalah agama Nasrani. Artinya husnul khatimah, su'ul khatimahnya diupayakan oleh iblis sampai saat-saat katanya menghadapi ajal. Dia hanya tinggal diam je. Maka persoalan husnul khatimahnya kan persoalan sepele. Dah mungkin dengan doa tu. Hanjit dengan tam doa tu husnul khatimah harus guna upaya ikhtiarkan. Maka oleh para ulama disebut ada 4 ikhtiar supaya katanya mudah mencapai husnul khatimah. Ikhtiar yang pertama yaitu menjaga iman dan ketakwaan kepada Allah serta istiqamah. Yang ikhtiar pertama. Persoalan akidah kan selesai dah. Kadang akidah tanya mentang bagian Tuhan di langit. Persoalan akidah tanya kan selesai, ka lurus akidah tanya. Menyotanya ka lurus akidah,
keimanan ka kuat, ketakwaan ngetanyo ka berjalan, nyan tinggal tapu istiqamah tanya. Artinya istiqamah dalam menjaga keimanan dan ketakwaan itu ikhtiar pertama untuk mencapai husnul khatimah. Allah Nabi fadilah dan keutamaan kepada orang yang istiqamah luar biasa. Dalam Al-Quran Allah berfirman, alladzina qalu rabbunallah. Pertama Allah nikun alladzina qalu rabbunallah. Artinya orang yang nak iman dengan modal dasar. Orang yang berkata rabbunallah, Tuhan kami Allah. Sumastaqamu, kemudian istiqamah mereka itu. Tatanazzalu alaihimul malaikat, malaikah turun ketika dia menghadapi ajal. Apa kata malaikat? Absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Kamu dapat kabar gembira dengan apa yang telah dijanjikan Allah, yaitu surga. Jadi orang yang istiqamah dalam beramal akan ditemani para malaikat ketika menghadapi kematian. Tanya orang ruang isolasi kerana divonis kena corona, tapi misalnya istiqamah dalam beramal, nya hanapu susah, tanya pasti kita akan nak orang yang mendampingi tanya itu para malaikat. Tagak gedampingi oleh malaikat ngan gedampingi oleh ahli waris dia kena mati. Didampingi oleh ahli waris dia yang surat tanah apa? Ya kan? Didampingi oleh malaikat, pula malaikat rahmat, absyiru bil jannah, kamu dapat kabar gembira mendapat surga. Yang enggak pegah. Ana enggak berdepat surat tanah nak. Jadi tanya hana purisau udip tanya, apalagi saat-saat menjelang mati, menyo tanya istiqamah dalam berbuat baik ketika dalam masa udip. Mencara menga istiqamah iban. Istiqamah pertama ile salah satu doa supaya Allah gebi tanya istiqamah. Doa yang sering kita baca di sembahyang, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, hai polun baik rone putusat atilun ba'da id hadaitana, oleh rone bi hidayah. Mereka lum sembahyang subuh pukul 8 orangnya kailun jaga belang wate baik ni putusat. Ba'da id hadaitana, oleh rone bi hidayah. Mereka rawatib hanai tim dang orangnya kana kaidang rawatib. Yang baik ni periwang maksud. Yang kita baca tapi laki Allah la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Yang ikhtiar pertama untuk mencapai husnul khatimah. Kemudian ikhtiar yang kedua untuk mencapai husnul khatimah, berusaha sungguh-sungguh memperbaiki lahir batin. Menyabuno menjaga ketakwaan dan keimanan. Yang kedua, berupaya usaha sungguh-sungguh memperbaiki lahir batin. Orangnya le getanya pulam alumni dayah urung wabut hanya berusaha memperbaiki lahir tapi lupa kepada batin. Ya kan? Le tak tanya tak usaha memperindah lahir mentang. Batin dua dah perindah. Padahal dalam Al-Quran jelas yang biasa baca oleh urung suluk. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Yang gehoi Allah so. Nafsul mutmainnah. Tahu nafsul mutmainnahnya? Nafsu yang hanali amarah bisu. Ya. Nafsu yang tumakninah, yang katenang. Nafsu baru tenang ketika nafsunya hanaliarli. Hanali menginginkan hal-hal yang dimurkai Allah. Yang nafsunya baru tenang. Artinya Allah memanggil untuk kembali kepada Allah adalah nafsul mutmainnah. Siapa pemilik nafsul mutmainnah? Orang yang sudah pasti bersih lahir batin. Ke lahir tak. Dan dalam ayat yang lain, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ura kiamat hana manfaat harta dan anak. Letak anak ai bantu, letak harta pihak ai pergilah tanya. Ura kiamat kecuali orang yang man atallah, orang yang mendatangi Allah biqalbin salim. Siapa pemilik qalbun salim? Tentu orang yang batin dengan bersih. Pertama bersih daripada syirik, yang kedua bersih daripada sifat-sifat tercela. Yang pemilik qalbun salim.
Artinya kita pulang kepada Allah bukan membawa amal, tetapi membawa hasil daripada amal. Bisa dipahami? Kan amal yang dapur Allah, hasil daripada amal. Kan sembahyang yang dapur Allah, khusyuk yang hasil dalam sembahyang. Kan puasa yang dapur Allah, kesabaran yang bak kitanya saat terhadapi puasa. Yang dapur Allah. Ibadat amal tanpa hasil sia-sia. Orangnya tanya lu dah perbaiki zahir tu, hana pernah tak upayakan untuk memperbaiki batin. Malah ulama gepegah tathhir kalbi, tathhirul batin. Sebuah ibarat lagi, tathhirul batin lebih aula daripada ibadat perlu sembahyang sunat puasa sunat. Tak puasa sunat tip Senin Kamis, tapi hati tanya kutuk, hati tanya dendam, hati tanya ujub, hati tanya ria. Puasa Senin Kamis. Ibadat tahajud di malam, tapi hana pernah tathhir batin. Adik berupaya memperbaiki lahir batinnya adalah ikhtiar kedua untuk mencapai husnul khatimah. Kemudian ikhtiar yang kelih yaitu senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan apapun. Tanya menyepelih Allah bertingat ke tanya, tak ingat ke Allah. Tanya pelai Allah ke ingat tanya bahawa watai sempit, tak ingat ke Allah bahawa watai lapang. Artinya memperbanyak zikir yang salah satu cara supaya kitanya mendapat ikhtiar untuk meraih husnul khatimah. Orangnya kadang-kadang ditanya dayah tak anggap buatnya pih zikir. Betul ya, nak salah nak dalam kitab. Cuma kadang-kadang dia dua kait. Dalam kitab ditulis talabul ilmi lebih utama daripada sembahyang sunat. Tapi nak kait idza akhlasat niyah, apabila mengikhlaskan niat. Alian nak sebahagian dalam ditanya dayah tak pegah tok tuntut ilmu lebih utama daripada sembahyang sunat. Tuntut ilmu jamun dia mentai dayah. Orang yang tak ibut le. Ya kan? Ya ada sama nanga muka urang ibu babu pada merau. Baik nama dia ibut. Malangah tiribai guru, tiribai wartu yang kasih guru-guru cadangan. Yang nak orang ibu le sebah sekitar wartu atau lertu ro. Lain gana yang babah talabul ilmi lebih utama daripada sunat. Talabul ilmi bidan, sunat bidan. Ini talabul ilmi jamun, tementang golom je seksi daya. Baik nasi tak jamun je. Je dah buat peran nak sunat jamun. Sunat tementang mabat TPA jamun kan hidang sunat kan sebagai paksa di goreng. Jadi baik lagi kan tanya tuntut ilmu betul tuntut ilmunya lebih utama daripada sembahyang sunat nak salah. Tapi bila tanya tak ikhlaskan niat. Jadi jangan sampai tak tuntut ilmu kerana tujuan kan untuk karena Allah, untuk bangga-bangga, untuk bersaing-saing dengan orang lain supaya mangat dikenali tanya nak ilmu. Kelebut berat minta ilmu dan merumpak pala lain bitannya yang sayang tu. Punya kait tapu beres rat no. Ya ada kurang daripada sunat baca napu. Takut itu rano dan pihan. Maka cara memperbanyak zikir kepada Allah sebenarnya hanala payah tak berzikir. Cuma badum-badum saja. Sebab dalam hadis ni pegah li Nabi ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa inqallat. Amalan yang paling negalak oleh Allah amalan yang terus menerus. Adwamuha, amalan yang terus menerus yang paling dawam. Wa inqallat walau bacut. Puma meratip sigadu siribai kan boleh uka baru alam. Ya kan? Tapi nak buka panggung, nak buka acara baru nak meratip. Yang duk siribai ke meratip, 10 ribai ke meratip. Kan boleh uka dia tit. Ada yang nak gak meratip tertu-tertu ke tapi tip malam nah. Kupuman sigadu meribai-ribai tapi ada nak acara tak kan? Dia nak tigamen ke dia baru alam. Jadi amalan yang paling galak oleh Allah yang sering kita lakukan. Dah zikir-zikir yang kira-kira dianjurkan oleh para ulama-ulama katanya. Nah, menurut Imam Haddad, nal heboh zikir yang dianjurkan baik tinggal. Meskipun hana tarikat. Urang-urang yang kali ni cok tarikat, ikuti lagi yang kagak ajarkan le guru tarikat. Menyoron yang kalau cok tarikat, amai wirid dan zikir leh macam dah. Pertama baca la ilaha illallah yang baik sunyi tip urabna. Yang kedua baca istighfar. Yang kelima memperbanyak salawat.
Pakan giyu baca la ilaha illallah giyu perbanyak ti uro baik dah tinggal. Karena memperbanyak wirid la ilaha illallah yang bisa membuat iman tanyo terperbaharui atau dalam bahasa kerenjih terupdate. Sebab Nabi nana mari dalam sebuah hadis perintah kepada sahabat, jaddidu imanakum, perbaiki iman kalian. Nabi ni tajdid. Anda tajdidnya tapu baru. Idanya HP tapu baru. Casing HP mentang mendahai baje HP. Kupu penting tak baje HP. Penting baje roh dekat beres kajit. Tu baje HP, casing HP tak update. Tak gantol le bangkana padum belun kana kameri duha gantol le. Ini kan tak update kan. Tapu baharui. Masa iman hana ada perbaharu, hana ada perbaharui. Nabi ni perintah dalam hadis jaddidu imanakum. Perbaharui iman kalian. Sahabat ada yang Rasulullah, wa kaifa nujaddid imanana ya Rasulullah? Iman kamu perbaharui iman kamu hai Rasulullah? Aksiru min qauli la ilaha illallah. Ngiu pelekeun la ilaha illallah. Yang cara memperbaharui iman. Pelekeun la ilaha illallah yang perbaharui iman. Mak kupu tak perbaharui iman, pu imannya na tuha. Ya pakaian tuha, casing HP tuha, Honda tuha, maka boleh dah perbaharui. Kami pada sumir, mihai tablo lain, dayu bukilat, pakai kit. Dan kau untuk mengahi baru. Mak iman na tuha-tuhai. Iman makhluk Allahnya napit macam. Na yang sabi-sabi hantam pernah itren. Na yang baksat. Na yang itren sabi-sabi hantam pernah Na yang itren. Yang nak buat dalam kitab Tuhfatul Murid. Syarah Matan Johara. Tah iman makhluk Allah yang sabi-sabi hana pernah itren, iman para malaikat dan rasul. Bukan iman para nabi dan rasul. Iman para nabi dan rasulnya selalu menanjak, tidak pernah menurun. Tah iman yang baksat idang hanai hanai itren, iman malaikat. Maka malaikat analih ibadat ringan, yang rukuk tapi baik kiamat dunia rukuk. Yang sujud tapi sampai kiamat dunia sujud. Sebab orangnya hana gebi nafsu oleh Allah. Jadi kiban ke cipta pun yang lagi kan yaf'aluna ma yu'marun. Pu yang perintah dari Allah orang yang kepupu mendum. Jadi hana pernah bermaksiat. Jadi imannya bahasa idang ampere hana naik turun. Tapi yang iman para nabi dan rasul karena mereka manusia memang kena sabuh kelebihan yang na ba uringan sehingga menjadi wasitah antara Allah dengan manusia. Maka para malaikatnya imannya menanjak. Menyo malaikat para nabi dan rasul iman dengan menanjak, menyo malaikat baksat hana menanjak. Dan iman yang menurun tapi ahli maksiat yang tidak pernah bertaubat. Urang pubu maksiat yang balahi bak malkan ke maksiat sampai mati dalam keadaan maksiat hana taubat-taubat, yang iman dengan itu tapi. Hai makrif. Itu tapi. Iman yang naik turun, iman yang fluktuatif kan, naik turun. Iman orang mukmin yang kadang-kadang taat, kadang-kadang maksiat. Yang ketanya, yang iman naik turun. Pada saat tanya dalam taat, yazid tambah iman. Pada saat tanya dalam maksiat, yang kus berkurang iman. Yang iman ketanya ke yang perlu berta perbaharui mangat baru. Tak update iman. Cara je dengan perlu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka wirid yang baik sagai dah tinggal, baca la ilaha illallah. Yang meskipun hana tarikat, silakan baca BBE puzir toga, puzir bega, puzir pluri bega. Mio yang hana tarikat ikut lagi yang kagak purno legore dalam tarikat. Mio yang hana upun juga sampai hana meratib gara-gara hana dari tarikat. Tarikat bidaya cok meratib pihan. Yang kedua, wirid yang baik sagai dah tinggal iaitu istighfar. Akan katanya boleh ada istighfar karena istighfarnya bentuk permohonan keampunan dosa ditanya. Dia adalah keampun ba Allah. Karena katanya manusianya memiliki potensi untuk melakukan kesalahan, berdosa. Malah dalam tabuh hadis kudusi dipegah oleh Allah Taala dalam tabuh hadis kudusi. Seandainya kalian tidak pernah berdosa, Allah akan ke hadis kudusi, hadis nabawi, hadis Nabi ni. Nabi ni pegah bahawa seandainya kalian tidak pernah berdosa, Allah akan membinasakan semua kalian dan menciptakan manusia atau makhluk yang baru
yang berbuat dosa kemudian mereka meminta keampunan, lantas Allah memberi keampunan. Artinya salah satu sifat Allah yang ada dalam Asmaul Husna itu Al-Ghafur atau Al-Ghaffar, Allah yang maha memberi keampunan. Allah memberi keampunan ketika orang meminta ampun. Punya orang mandum saleh hana bubu dosa mendira. Berarti Allah mengacakap takun sifat Allah Al-Ghafurnya hana ni pakai mana kira-kira bahasa haji. Laban lagi tanya na pukun na bola pukun emergency, lampu emergency. Taduk pandang roh maju hantam mati dia serik. Kan brok-groi lampu emergency kan. Dia kan dah pegah hanaga tipu Allah nak tok kenan, nya pegak ke perbandingan sangat mudah dipahami. Maka nikah Nabi, seandainya kalian hana berdosa, Allah gepu binasa kalian, gecipta makhluk lain yang berbuat dosa, tapi baik yang berbuat dosa tok piu. Berbuat dosa kemudian memohon keampunan, maka Allah gepu ampun. Yan kan motivasi untuk berbuat dosa. Nyan hadisnya artiji getanya yang berbuat dosa hanggebi putus asa. Artinya maka gekenli para ulama, ya Allah kagi ilham maknanya untuk tingkat tak istighfar, yang tanda Allah kagak buka pintu keampunan. Nya orang kena pun mati dalam keadaan suul khatimah li Allah geputua ke taubat. Maka bukan kitab ini nisyanut dunub, dua ke dosa hanaruh taubat, dan termasuk alamat syakawah. Alamat mati dalam keadaan syakawah. Allah kagak pingat tanya untuk lelaki ampun. Ulamnya bulan Rajab kagak pegah le gure na orang yang pingat tanya. Kan kirim oleh Allah untuk giu pingat tanya agar tingkat tak istighfar. Karuh tak istighfar yang tanda pintu untuk diterima keampunan kagak buka oleh Allah. Ya Allah kena pu mati tanya dalam keadaan syakawah gepetua. Lagi Firaun te laki bantu nah bak malaikat Jibril gecok tanah cak lam laut le malaikat Jibril gesumpai babah Firaun ya ke Jibril takut laki ba Allah. Sebab nya laki ba Allah gepu maaf. Jadi karena Jibril cukup berikan ke Firaun, jika ada je mati baik menumpak kemaafan Allah. Gecok dan ucap dalam laut, gesumpai dalam abah Firaun baik je bergah balik. Amnalah kita sebenarnya mandum-mandum karena dalam takdir Allah. Yang ban kena pegah orang menyokaruh ge ucap istighfar, karuh ge mendoa yang tanda pintu makbul kagak buka. Tanya karuh tak istighfar, tanda pintu keampunan kagak buka oleh Allah. Maka istighfarnya adalah jalan untuk pembersihan dosa. Dan kan fungsi istighfar hanya sekedar untuk pembersihan dosa, nal heboh faedah istighfar sebagaimana geperah dalam hadis. Iaitu man lazamal istighfar, orang yang mulazamah istighfar, tapi kait di mulazamah. Dumna mulazamah istighfar. Rasulullah mentang dalam riwayat Fiura 70 ke, baca riwayat 100 ke. Ini baca istighfar. Pu Rasulullah nak berdosa. Hana Rasulullah maksum terpelihara pada dosa. Tapi Rasulullah ni istighfar lagu. Nekun li ulama dalam kitab al-istighfar la yaqtadi sabqat dunub. Istighfar tidak menunjukkan bahawa terdahulu dosa. Artinya hanjit wate tak istighfar berarti tanya nak dosa likut. Berarti istighfarnya kan syarat pembersihan dosa. Nah faedah lain dari istighfar kan semata-mata syarat untuk pembersihan dosa. Malah untuk pembersihan dosa yang syarat mutlak taubat. Kira orang istighfar tak babah tapi taubat hana asyik kan. Pu faedah istighfar ke dalam hadis, ja'alallahu min kulli dhaikin makhraja. Allah dijadikan daripada setiap kesempitan hidup makhraj, jalan keluar, solusi. Tanya sering istighfar, Allah akan gebi solusi daripada setiap jalan sempit dalam kehidupan katanya. Dan Allah gepegadah kesusahan katanya. Dan yang terakhir warazakahu min haitsu la yahtasib, Allah gebi rezeki pada tempat yang anak tak sangka-sangka. Yang fadilah daripada istighfar. Jadi istighfarnya bukan hanya untuk memohon keampunan dosa, juga untuk mudah rezeki. Malah dalam kitab punan khassah lil mar'ah, kitab Kusuhurinang, inan nak tulis salah satu amalan untuk mendapat anak keturunan ngipele istighfar.
Karena ada kena rezeki nan kan macam materi, anak juga rezeki. Jadi fungsi istighfarnya faedah haji le datang kan hanya untuk menembus dosa, juga untuk bahagian untuk mudah rezeki dan gadah kesusahan. Kemudian yang kedua, amalan yang baik sagai dah tinggal tiburo iaitu memperbanyak salawat. Bahkan penting salawat karena wasilah antara tanya dengan Allah Ta'ala hanya satu, iaitu Nabi Muhammad. Hana wasilah lain. Nya telah tabuh hikmat pakan waktu malam Mi'raj, malaikat Jibril tinggal iup hanali gedampingi Nabi kitanya waktu Sidratul Muntaha. Hikmat di untuk menunjukkan bahawa hana wasilah perantara antara hamba dengan Allah kecuali satu, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal terus Jibril naruh. Jibril nak gintat tagai kedai untuk Sidratul Muntaha, Jibril hana gedampingi li tinggal Nabi sendiri. Maka wasilah perantara pintu antara tanya dengan Allah Nabi Muhammad. Masa yang menjadi wasilah antara tanya dengan Nabi tak lupakan li tanya hanatam selawat ke Nabi. Sedangkan getanya mulia orangnya karena Nabi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Mulia tanya lahir paling telat idunya, udip paling telat idunya kawai udip kaum Nabi Nuh. Awal udip kaum Nabi Hud, Nabi Saleh. Tapi tamu syurga paling awal gara-gara tu. Gara-gara Nabi Muhammad. Maka selawat ajaran yang amalan yang baik sagai-sagai tertinggal dalam kehidupan tanya setiap hari. Oh ai nam selawat payang-payang tak truk tiri-tiri ke mertu paling kurang leher tu. Imam Haddad ke beras kurang-kurang ke kira le selawat ke Nabi leher tu. Menyalam tahiyat duk tahiyat tok yang nak kira le. Baru termasuk tanya dalam orang memperbanyak salawat, benar salawat paling kurang leher tu tip uro. Kahai tiribe leher tu. Usahakan leher tu. Cok salawat yang ekspres mentok sallallahu alaihi Muhammad. Bagi habis. Salawat nariyah di payang tat. Salawat Jibril kun. Salawat Jibril salawat sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Yang tiap habis. 10 minit badung ka. Di tengah jam yang tembus seribu. Menyo sallallahu alaihi Muhammad tok rasulnya. Yang penting kata benar selawat. Hana ke al homile yang penting kana ke nabi le. Ke al itu ada dalam sembahyang je tinggal ke al mah entah sembahyang badu tasyahud akhir. Jadi leboh wiridnya yang diajarkan oleh Imam Haddad agar kitanya tak anggap penting, baik sagai-sagai tertinggal dan beotet gepingat dalam kitab Al-Awrad la tanfa illa bid-dawam. Wirid hana bermanfaat kecuali tak baca terus menerus. Menyanjan mentang ni baca nya hana manfaat wirid. Lagi orang baca ayat kursi dia menumpak hantu. Ngai purna le hantu, purna le gentut. Iriru lah kan? Tiru-tiru lagi karena baru kebaca dia menumpak hantu. Mutang baca dan aci jadikan ayat kursian bejek ke amalan rutin danya. Ya insya-Allah you danya mentang ya. Nan kalan urung-urung saleh watai ge merajai. Hana payah ge approve lele tak ge karena wirid yang ge nyan baca yang ka rutin kaji ke nafah ge wirid. Nak ge celok jaro mentang ge pruh je kubat. Tanya 7 ge dah baca Yasin Fadilah je kubat karena nyan baru dah baca. Ya kan? Ya mana? Dalah nak kuyo mile. Gaji mandum lagi kan. Watai kapulai kubat baru ya baca Yasin Fadilah 3 duk je 7 ge. Nak kubah ju nanti tun nama matli. Bahkan dia baca oleh orang lain 3 truk baca gepruh kaji kubat. Karena wiridnya hana manfaat kecuali dengan dawam. Payah berterus menerus terbaca je baru dawam. Yang ban kira-kira nasihat singkatnya apa pada mereka? Kenapa anak kitab mana pak pedeman aku pegah apa yang je. Nya kabeh pegah kurun raya yang pegah kana mil le be urunyo sayang ka buno tahu ke. Anaknya tanya lam dayah. Nya nasihat kurung boleh bacut. Pertama, adik-adik santri yang naino harus sadar bahawa getanyo ga entat bak tempat yang mulianyo nya karena kasih sayang urun si. Urun ron harus berterima kasih punya orang tua, punya ayah, punya ibu yang sempat terpikirkan untuk ga entat ron bak lembaga-lembaga pendidikan lagi.
Gedaya harus punya keyakinan. Ilmu yang purna hidayahnya nyo ilmu agama. Ilmu agama kan? Nabi ketika meninggal nak warisi harta selain daripada ilmu. Hana yang diwarisi oleh Nabi ketika Nabi meninggal cuman ilmu. Maka bahkan nekun al ulama warasatul anbiya. Karena penerima warisan dari Rasulullah. Jadi katanya udip dalam lembaga pendidikan agama, dalam dayah, dalam pesantren ataupun apapun namanya, nyo adalah tanya urang khidmat kepada warisan Rasul. Urang drone urang khidmat warisan Rasul. Maka li ulama-ulama saleh, urang saleh. Gupi ingat tanya wateta mendoa ke anak mit. Yang salah satu yang kekeliruan yang sering dilakukan oleh orang tanya. Kan hanjir tapi alangkah bagus darobah. Itanya wateta mendoa ta cita-citakan anak baik ta batasi etnik. Ya kan? Kalau hanjir rata-rata orang tanya Aceh, nyokah bermalim belagenek ke? Kah bermalim belagenek tu ke? Kah bermalim mejuk ke pengantau Abu Fulan? Yang tak batasi. Yang betul ke ban? Yang betul kah bermalim mejuk ke pewaris Rasulullah? Maka anda betul Rasul ni. Ku pada batasi en Abu Fulan en Abu Pulin. Apa ada abu-abu tak nak terlepas daripada salah. Tetap nak lebih kurang dari manusia. Tapi betul pada Rasulullah ke dia? Draw ke nya kayak bejuk ke pewaris Rasulullah. Kan hal yang mustahil kan? Bisa saja Allah iradah ke anak yang tengah buatnya menjadi salah satu pewaris Rasulullah. Nya yang salah satu kekeliruan. Kehana betul dah berakon, cuman kurang sempurna. Jadi ukur tak balik. Ada tak mendoa ke murid, ada tak mendoa ke anak, tak balik bacut. Yang mudah-mudahan gata-gatanya bejuk ke pewaris Rasulullah. Bejuk ke orang pedang agama Rasulullah. Kedih tak sangkut. Baik tak batasi walau dengan gurai-gurai tanya, sebab gurai-gurai tanya kena kelemahan sid, nak kekurangan sid, tidak sangkut langsung kepada Rasulullah. Kadang-kadang nyanjit ke salah sebuah bentuk tawasul ataupun wasilah. Nya yang enggak ajarkan oleh para ulama-ulama yang saleh. Jadi baik tak batasi etnik atau gurai-gurai tanya waktu itu gede, waktu habis gede pada Rasulullah. Ketika kita nyonya termasuk orang yang khidmat nama form maksudnya orang petimang Aceh orang petimang warisan Rasulullah. Dah orang petimang warisan Rasulullah ke orang buat. Pakan buatnya penting. Karena kita nyonya yang mantang lam dayah hantam dah tubit ulua hana datang kiban kondisi di luar Orangnya kondisi di luar macam-macam upaya untuk menghancurkan agama. Macam-macam upaya untuk penghancur agama ditamang melalui berbagai-bagai jalur tujuan untuk menjauhkan umat Islam daripada agama. Tetapi tanya hanapu khawatir karena Nabi nan dijanjikan dalam sebuah hadis orang yang nak ilmu akan aman daripada fitnah. Hana lu baca hadis kan akan sering lempegah lencok timbulan tentang orang yang nak ilmu agama akan aman daripada fitnah. Fitnah yang terjadi di akhir zaman berbagai macam corak dan model, insya-Allah tanya yang dalam dayahnya akan terselamatkan daripada fitnah. Jadi getanya gak udayah le isi untuk berselamat daripada fitnah. Cinkalan dengan drone yang tabuh sikulang dengan drone ni luai nak hak pubut. Nah mantan bagi kedai kopi wait. Nah mantan tengah grup-grup lang luang sebagai langkahan dia kemudian duduk lang mana-mana lang luang nohat. Nah mantan tengah dalam pogok nohat. Tapi alhamdulillah rona pada tempat mulia, tempat yang menjadi benteng daripada terjaga daripada fitnah di akhir zaman. Harus bersyukur. Maka ilung habis-habis ilung pegah bak orangnya di dayah. Baik tak pegah istilah dayahnya penjara. Kalau nak kalimat suci, penjara suci lah nak cocok kan. Sebab penjaranya identik tempat tempatnya stok urang-urang yang jahat. Jadi tempat ikubah urang-urang jahat dalam penjara.
Walau sebahagian dia tubik penjara berubah, tapi nacit sebahagian besar hana berubah. Gesot lom dia tubik na. Nah yang tubik-tubik tamang na. Jadi dayahnya baik tak pegah penjara. Jadi dayahnya adalah tempat mulia, tempat gekubah generasi-generasi yang khidmat kepada ajaran Rasulullah. InsyaAllah akan menjadi pewaris-pewaris Rasulullah. Ketika drone sadar bahawa drone nak tempatnya adalah salah sebuah pilihan. Dalam hadis ni berkata Nabi, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang yang Allah kendaki kebaikan kepada orangnya, Allah beri pemahaman agama ke orang tersebut. Ron gebi pemahaman agama ruh lambut, nya harun yakini ron orang yang kagak iradah li Allah kebaikan. Maka jaga dro, petimang dro dan petimang pu yang kanaino baikna rasa penyesalan dalam hati. Urun si kagak bahlung, urun si anak sayang kelung. Padahal justru sebalik jih, karena urun si sayang keron maka jih ron na bak tempat yang mulia ni. Dan le tak pengalaman di luar, rata-rata urang watai katuha yang petimang anak lambut. Nya le tak pengalaman. Le tak kerana le yang menghubungan meturi dan berkenal dengan orang-orang kenalan mandum-mandum gak akui watai katuha anak yang lambut lah yang petimang katnya. Kan anak yang habis peng ratusan juta dia ajuk fikula. Bambanyo lampadung bulan yang kau ikut nak kejadian diulai-geli. Ini lembaga contoh mentang untuk iktibar ke katanya. Kira orang si anak hantam pernah dia ajuk babut. Tapi kan agak yang katuha kasadar kamlai ikut pengajian. Ikut pengajian bak gure tanya yang nak di kawasannya. Jadi gecurhatlah bak gure katnya. Berapa tabah saat gejak katnya nu Banda Aceh. Anak katnya musiro hana lambut tamat SMA na yang gejuh polisi na macam-macam. Kebetulan katnya kena jak Banda Aceh kena tahu cuco yang bak anak yang tamang polisi benar. Puluhan juta, ratusan juta habis peng untuk bertamang polisian. Truk gede pui kun li anak bantu ayah. Ayah pah tak katuk ron karena so peglih god di rumah tak trip kadho nyamban hati orang si hana jadah getren ge balik motor ge yakwo tak hati jio gejak rencana tahu cucok truk gede disambut le anak dengan rasa gembira karena so peglih god nyambakon cerita yang makro karena ia curi le anak ia orang peglih god sebab tekala di rumah jaman ge peglih god pi god ro kan apa ai anak ada mentau but antang bujuk beragama tewoi kalian ayah hai peglih kama mana kan biasa ada rumah rot hanjuk kena kan rumah rot berarti anak ia curi ia orang peglih god anak ia curi ia orang peglih kama mana anak ia curi ia orang yang tempel ubung teh maka bantu ayah wate anak karaya yang digejak jo rencana kena tahu cucok lok gede ikun le anak pai tak katuk ron ayah ubung rumah pi katik tak beco pai tak katuk ron ayah god pi kadho ka pedem beliun anak tahu geleh kiban perasaan ne orang si kira-kira menyai sambut lagi lian ni artinya perasaan biasa mentang berarti juta ho je nak upu nak upu berjuta ho berarti apa anaknya je cerminan orang si biasa kiban orang si yang kemenan anak kiban menan minyak kiban ku menan anak yang gambaran iktibar ke katanya insyaallah drone hanapu berkecil hati katanya yaudit landayahnya insyaallah akan gebi izzah li Allah gebi kemuliaan mamnya narun tanya mamnya mulia orangnya berpakan si beore maka hana galak menyo rame galak ke bu ana mulia li sebab yang namanya barang mulia dit han batih nya belum berah kebandingan na urun tanya bak fuqaha Naisabur ahli-ahli fikih dari negeri Naisabur ditanya bak fuqaha Naisabur pakan Allah gecipta le orang kafir dengan orang Islam ya kan miliar lebih orang Islam miliar lebih orang kafir kejauh le fuqaha Naisabur pertama untuk kena tunjukkan le Allah hana pelai ketaat hamba
Ya Allah pelai ketaat hamba, gecipta boleh orang taat. Ini baru maksud. Tanda Allah mustaghnin, terkaya daripada taat hamba, maka le kafir. Yang pertama. Yang kedua, hikmat bakal le kafir dengan orang Islam, dengan orang beriman, karena menyole kafir dit orang beriman, nyan barang yang dit yang musike bernilai, atau yang dit bernilai. Batai intan bernilai karena payah tak dapatkan. Kata yang mudah gampang, resung nak bernilai. Mesti perut bina jalan nak bernilai. Karena letak. Jadi saking letak nak bernilai ni. Maka Allah kepala orang kafir kepada orang Islam dua buah hikmat paling raya. Pertama, mangat mulia orang Islam dari jihal Al-Quran walillahi walirasulihi al-izzah walil mu'minin. Milik Allah, milik Rasul, kemuliaan dan milik orang mukmin. Jadi Nabi kemuliaan di Allah karena dit untuk menampakkan bahawa walau dit tetap mulia. Dah hikmah paling raya dalam murah benar Allah nak pelai ketaatannya. Ya Allah pelai ketaatannya pengaruh. Allah mesti kurang kekuasaan yang sebab dit tak orang taat, lebih yang kufur. Tapi kerana kurang kekuasaan Allah yang tanda Allah terkaya daripada taat hamba. Jadi ditanya kan tanda tanya hana mulia, kan tanda tanya hana ged. Dalam masa beut baikna upaya-upaya atau keinginan untuk hal-hal yang berbeza dengan beut. Karena ilmunya gepegah li ulama-ulama salaf, syai'un la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullaka. Ilmunya sesuatu yang tidak akan memberi diri kepadamu sebahagiannya saja, sehingga kamu memberikan dirimu secara total kepada ilmu. Artinya untuk mendapat ilmu tanya butuh pengorbanan yang luar biasa. Han merumpak ilmu bacut kan mandum, hana orang yang mandum nak ilmu. Sebab Al-Quran Allah katakan wa fawqa kulli dhi ilmin alimun. Di atas orang yang nak ilmu, na orang lain yang nak ilmu lah. Di langit na langit. Rasulullah mentang yang Madinatul Ilmi, ana Madinatul Ilmi, tapi nasihat hal-hal yang kadang-kadang hana nipu-tipu oleh Allah Taala. Termasuk kiamat. Mana kilah ulama yang pegah Rasul hana dujan panjang kiamat. Maksud ilmu nusam ni Allah. Yang pegah Rasul ni dujan tapi ni perintah yusam ni Allah hana dipegah. Jadi artinya ilmunya di atas langit na langit. Ilmu han dibidroi sebahagian ke tanya, sehingga tanya tabidro ke ilmu memendum hatta tu'tiyahu kullaka seluruh kamu total harus tak korbankan diri ke ilmu, baru ilmu dibidroi baca tanya. Nah, kisah Abu Yusuf murid daripada Abu Hanifah. Abu Yusuf ketika meninggal anak darah daging meninggal, hanggawa Abu Yusuf khawatir takut hangga rumpa ikut buat ba Abu Hanifah sabawate. Sehingga ditanya oleh orang, wahai Abu Yusuf, anak darah daging meninggal pakan hanuwa niat sawah. Gekun le Abu Yusuf menyolong longwa yak sawah anak. Pertama anaknya nudik mungkin le. Pasti luput atau fawat ke lang hitam. Anaknya kafawat kalau luput, kalau meninggal haudip le ada longwa tak. Tetapi menyolong halongwa nah sabah yang han luput itu ilmu. Menyolong wa dua buah luput, anak hanale ilmu han merumpak ikut ba Abu Hanifah. Nah sabah wate tinggal beut. Am ya gua zura. Gua 3 minggu 7 buah wate. Tahu si belun 20 buah wate. Anak meninggal hangwa demi mangat baik tinggal beut. Tanya manuk mati rumah. Hana tahu tanya melehoro tentang urun si tanya kampung ham rasa pada mana-mana. Itu dia hanai wa ni. Maka payah dalam minta ilmunya trip sukses. Karena tengah nak sungguh-sungguh dalam minta ilmu. Tak korbankan ke ilmu hanya bacut. Maka ilmu yang ibidroi kedanya hanya beok takai. Mandum tak korban ro ke ilmu sebahagian ibi. Pulamnya beok tak korban ke ilmu. Maka ilmu pun bacut dibidro ke kita. Kat tengah lah masa beutnya, baik fikir-fikir luar. Beut aju fokus ke ilmu, fokus ke belajar, fokus ke hafalan, pelajaran buku yang pelai yang purna legore. InsyaAllah mandum na saatnya. Saat tanya kau luar, saat tanya kena kesempatan libur dalam bulan Ramadan,
yang baru dacok kesempatan untuk tak manfaatkan liburan. Berarti tengah beut tanya hati orang kampung, hati kapri balik daya yang tak penyakit orang beut. Hati dah perik tha, pakang balik daya pada hai kapri, ya dak ko idai mun traweh kampung. Jadi mengambil payah ada ngimum traweh, baik payah ceramah kampung balik daya, alasan balik gure. Hati tengah lang beut orang kampung. Yang tak ada penyakit yang kaum umum terjadi, kaum umum bala. Artinya tak robah, tanya tengah masalah beut, nyo fokus beut. Baik fikir-fikir tahu le. Baik fikir-fikir tahu. Nyo pu yang terjadi di luar nyan bah urusan gure-gure tanya yang kalebih hawaiwo. Tanya yang mantan tengah alam daya, fokus ke beut karena beutnya butuh pengorbanan bagaimana gekeun le Abi Kasirnya salah sira daripada gure-gure daripada Imam Muslim. Petuah beliau, al-ilmu la yustata'u birrahah. Ilmu itu tidak bisa dicapai, diraih birrahah dengan mengistirahatkan badan. Artinya ilmu han merumpak metanya le relax, ilmu han merumpak metanya le santai. Anta mau sungguh-sungguh dalam belajar, ilmu han merumpak. Tapi mau sungguh dalam belajar dan udip tanya dalam keadaan sederhana, nya insyaallah tanya akan sukses dalam menuntut ilmu. Yang mungkin nasihat singkat dalam pertemuan ronyo. Benar nata botut yang dua lembaga benar. Napet boh benar ikhtiar untuk husnul khatimah. Pertama menjaga iman dan ketakwaan secara istiqamah. Yang kedua berusaha sungguh-sungguh memperbaiki lahir dan batin. Yang ketiga senantiasa berdoa kepada Allah agar dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Yang keempat sungguh-sungguh berzikir kepada Allah dalam keadaan apapun. Mudah-mudahan dalam kehendak Allah agar kita yang memandum yang hadir pada tempat yang berbahagianya diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Enda mentang tausiah singkat selanjutnya miona pertanyaan silakan. Bagi ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, jika ibu bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mulia kepada mereka bersama Habib dan juga kepada seluruh para guru dan para umi yang hadir dalam majelis yang mulia. Pertanyaan yang pertama, sebagaimana pembahasan pertama tentang masalah belajar. Jadi mungkin kadang-kadang lekatnya tinggal puasa bulan Ramadan, lebih-lebih kamu yang kadang-kadang beliau tinggal puasa karena halangan. Jadi untuk ibarat pegang sambil menyelam minum air mungkin dengan bu izin dalam kamu kata puasa Ramadan kata bungit untuk menghasilkan puasa rajabnya. Kata kedijin menghasilkan bungit dibandingin dan dari kedihangkir misalnya bu isah puasa yang kamu lakukannya kadang-kala sebab dalam satu rangkaian ibadat, terdapat dua niat di sana. Yang pertama, yang kedua mungkin seperti bilang, jino lekat dalam tempat umum lebih-lebih misalnya pak tanah hore. Di sini dari pedang rumah, di pedang kile, olehnya berlanjut tahun, bahkan kadang-kadang urut karena sertifikat asli, olehnya berpulau tanahnya dan kidenya, yang mana kidenya merupakan diuji pak tanah hore yang ada tanah pemerintah. Padahal mungkin di Tegalan dan ada dengar dari Surabaya menyatakan umum tapi dikejut bermanfaat dari contoh jalan. Dia bermanfaat maka masalah di Abu misalnya wajib yuk pajak karena ada bermanfaat pak tanah ada gelap apa ya umum. Nyot tanah horenya di Kampung Pulau misalnya ada gelap pulau gede tanah hore kisah pulaunya sebab salah satu syarat untuk sah jual beli adalah milik dam. Sedangkannya dikira pemilik dam dan tak berlanjut bertahun-tahun kadang siropo, dua ropo, leropo terjadi penjualan jual beli. Sama perlu dipanggil yang seperti ini tadi. Mungkin dengan anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertama masalah menggabungkan puasa.
Salah satu amalan yang anjurkan dalam bulan Rajab adalah memperbanyak puasa. Memang hana dalil yang sahih yang anjurkan secara khusus puasa Rajab. Tetapi dalil yang sahih yang anjurkan berpuasa dalam bulan haram, termasuk dalam bulan haram bulan Rajab. Nah, salah satu bunyi hadis sum fil hurum, puasalah kalian dalam bulan-bulan haram, termasuk bulan haram bulan Rajab. Nya dalil khusus bersahih dan khusus gecikat ke Rajab nya hana yang sahih dari hadis lain. Tapi ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, hadis-hadis lain boleh diamalkan dalam rangka untuk memperbanyak amalan. Cuman yang hadis maudhu' punya hadis tentang masalah puasa urupun sampai urut 10 yang sampai letak ganjaran pahala nah. Yang emangnya hadisnya dalam kitab-kitab tanya kepegangnya hadis maudhu'. Cuma tanya tak puasa Rajabnya tak utamakan mentang uro Hamis Jumaat Sabtu nya mentang le uronya terjaga na ba awai jit ba tengah jit ba akhir jit. Nya puasa Rajab man le 10 uro turut-turut nya punya pendapat Ahmad Hambali, Imam Ahmad bin Hambali nya makruh malah. Tapi dia nak dapat data buka si uroh nak ada puasa nya kagak makruh ji. Dia kan makruh karena puasa. Jadi kembali ke persoalan menu ada puput ibadat. Kebiasaan tanya orang Aceh kan sabar sifat tak 24 duk lagi. Nah sifat tak 12 4 belut. Baik mu 24 pi. Jadi ada ke puasanya ke qada Ramadan pi je ke puasa Rajab pi bermerempak pahala yang ke puasa Rohameh lem pahala puasa Rohameh pi benar. Dumpu benar. Nyo terjadi khilafiyah ulama dalam kitab tanya ulamianah juga nak sebutkan. Menyo tanit awai perle ile yang jid dapat tamang sunat lam perle. Tapi menyo tanit awai sunat nya hanjit dapat tamang perle. Sejam daji saja lem puasa Rajab dan qada Ramadan nya hanjit. Tapi saja lun puasa qada Ramadan serta sunat Rajab nya hanjit. Yang pendapat pertama. Pendapat kedua malah lebih enteng lam tanin aju qada Ramadan karena uro dapubut qada Ramadan yang hidup dalam bulan Rajab merupakan gerai pada Rajab. Lagi tanya bantu dalam masjid hana dah sembahyang tahiyud langsung dah sembahyang luhur atau maghrib. Pada tahiyud dengan nasib yang lebih enteng. Nah pendapat apa pendapat ba makhramah. Ba makhramahnya ulama Yaman dan yang sering berseberangan pendapat dengan Ibnu Hajar. Menyoba makhramah menyo tanit mendua musabah nasa. Tanit qada Ramadan dan tanit puasa Rajab. Nya Rajab hana qada Ramadan nasa. Beda dengan renan, tadang yang jujur. Jadi tadang menyo langianah ya, layanah na pendapat dan juga menjadi broken menemat sebahagian besar ulama-ulama gure-gure yang di Aceh jid gabungkan niat qada Ramadan dengan puasa sunat Rajab, tapi berawai tanit ke qada Ramadan nilai. Kemudian yang kedua tentang masalah pemanfaatan fasilitas umum. Memang benar salah satu syarat jual beli iaitu milkut tam atau barang yang mamluk. Nang kitab mulai dari iyanah adapun mahli adapun lam tahrir kena surah hadis. Kharaja mamlukan. Apa makna kharaja mamlukan? Nyata barang yang tablonya mamlukan milik orang. Mana makna lagi gue? Jadi nyata barang yang tablonya mamlukan milik orang, maka pasid akad be. Pakai paket asad be, paket akad be, pasid akad be, mabe juk pulang, saman juk pulang, saman juk pulang ke mustari, mabe kan ke ibae le, ke poroi. Yang makharaja mamlukan nyata duduk milik orang. Tablo gede, pelumah sertifikat segala macam, dia bayar peng ini itu katru awak PJKA, perusahaan puan jasa kereta api. Katru awak perusahaan kereta api kaime bukti la ilm Melayu masa Belanda kana. Itu surat berdosa, iji hime surat masa Belanda. Nyo ren ba hidup kedai ro nyo tanah milik negara, payah bongkar kedai. Yang ni tengok jak ba urang publo kedai berosak la kepeng pulang. Aturan roi lagi lah agama. Jadi fasilitas umumnya geken istihqaq kan milik. Maksudnya masjid khusus untuk urang kampungnya. Nyo hak urang kampungnya kan. Anjir ge acok yang anak keramik meli kat publo kana yang ada kampung ngamo anjir. Ada yang hak tu. Nyo hak tengok ada milik.
Jadi hansah pula fasilitas umum karena barangnya hana milik yang muayyan bagi sirara urang, tapi yang milik negara yang pemanfaatan ni istihqaq ke publik, ke orang-orang ramai, kan untuk sirara urang yang muayyan tertain. Nan jawabannya. Habis. Kau berdengar apa nak lewat nah? Jadinya ada kadaurnya nak baca apa? Santri mana tu yang anak? Anak. Nyana li pertanyaan nya khusus untuk adik santri dan juga kepada yang lain-lain diamalkan. Nyoro ni sering tua muwa oleh para ulama geyu perbanyak baca ya mubdi'u ya mu'id, yang artinya ya mubdi'u Allah yang memulai, ya mu'id Allah yang mengembalikan. Tanya kalau tak hafal kitab kagum mulai oleh Allah gepu mulai batanya hafal kitab nang kedua berpulang ke lai, berkembali ke lai datang keduanya oleh Allah. Baca ya mubdi'u ya mu'id firtuh ge tip bengah. Ciura firtuh ge. Yang insya-Allah menjadi obat untuk menghilangkan penyakit lupa. Kemudian setiap boleh sembahyang fardu habis wirid biasa baca Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri warfa'li zikri bihaqqi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ni mangga sambil puduk jaro atu dada karena kalbu jantung ni duduk pada dada belah ratwi. Puduk jaro nan belah ratwi baca Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri warfa'li zikri bihaqqi nabika Muhammadin. Mangga. Jadi membawa teh boleh mangga ni. Yang doa untuk supaya gebi keteguhan hati dan juga bisa bermanfaat untuk kuat hafalan. Nampak menyulutan dia tak boleh nampak mai. Di dua macam mendang. Yang pertama benar ya mubdi'u ya mu'in, yang virtuga. Yang kedua teli sembahyang fardu sambil puduk jaro ati dada belah rawi baca Rabbi syrahli sadri, ya Allah ni buka ati lun, wa yassirli amri ni pemudah urusan lun, warfa'li zikri nak angkat bagi lun zikri sebutan lun. Balik-balik ha baca zakari la ilaha makna tu. Warfa'li zikri bihaqqi nabika Muhammadin, dengan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting sebagai amalan lagi yang kalau lun terima ijazah daripada para masyayikh dan para habaib. Berarti kalau ijazah ke orang-orang memandung kau kamu terima tu. Barakallahu fikum. Habis. Doa ron. Lagi mengkabih berarti sama-sama sudah baca doa, mudah-mudahan Allah kabulkan istijabahkan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbawna shighara, wa li jaddina wa li jaddatina wa li ustadina wa li muallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahsana wa habba ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma sabbitna 'alal haqqi fima naqul wa sabbitna 'alal haqqi fima naf'al wa sabbitna 'alal haqqi fima na'taqidu innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atik. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila hasanil hal. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa satartah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la musafiran illa wasaltah wa la azuban illa zawajtah wa la tiflan illa rabaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah lana fiha salah wa laka fiha ridha illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al hadzal ma'had
مثبتا ونفعا للمسلمين ومنبعا للعلوم والحكم اللهم اجعل هذا المعهد مثبتا ونفعا للمسلمين ومنبعا للعلوم والحكم اللهم اجعل هذا المعهد مثبتا ونفعا للمسلمين ومنبعا للعلوم والحكم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان بخير ولطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين على هذه النية وكل نية صالحة أجمعين الفاتحة